Orang-orang, Bapak Ibu Saudara, saudara-saudara dimanapun berada saat ini, dengan Breakthrough Generation kali ini saya akan membahas kitab Amsal pasal 18 ayat yang ke-10. Nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya, dan seperti tembok yang tinggi menurut anggapannya. Tinggi hati mendahulukan kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahulukan kehormatan. Saudara, nama Tuhan adalah nama menara yang kuat. Tetapi bagi orang-orang yang sombong, bagi orang-orang yang menganggap dirinya paling hebat, itu adalah menara kehancuran dia. Kenapa? Karena tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Saudara, posisi saudara dan saya adalah orang-orang yang memiliki karakter tinggi hatikah atau memiliki karakter rendah hati? Saudara, orang yang tinggi hati adalah orang yang sombong. Orang itu mungkin menjadi orang kaya, orang berhasil, orang yang punya kemampuan, orang yang punya otoritas, orang yang punya jabatan, orang yang punya kedudukan, status sosial, ekonomi yang tinggi. Tetapi karena karakter kesombongannya adalah karakter yang akan menghancurkan dia. Orang-orang sekitar akan mencemooh. Orang-orang sekitar tidak pernah respect dengan orang-orang yang sombong. Tapi pada saat ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita memiliki karakter kerendahan hati. Orang yang rendah hati adalah orang yang mengutamakan orang lain. Orang yang rendah hati adalah orang yang bisa mengasihi orang lain, walaupun orang itu menyakitkan untuk kita, membuat kita jatuh, membuat kita mengalami pergumulan-pergumulan kehidupan yang tidak mudah. Tetapi orang yang rendah hati adalah orang yang memberikan kasih. Dia disakiti tetapi dia mengasihi. Dia difitnah tetapi dia menjadi pendukung untuk membawa orang-orang yang tidak menyukai dia tetap dalam koridornya Tuhan Yesus. Saudaraku, di dunia sekarang ini banyak suami-suami yang memiliki kesombongan. Banyak istri-istri yang tidak taat dengan suami. Karena apa? Karena faktor kesombongan. Banyak anak-anak juga yang tidak menghormati orang tua, yang durhaka, yang mengata-ngatain kata-kata negatif kepada orang tua karena faktor kesombongan. Banyak murid-murid yang tidak menghargai gurunya. Banyak tenaga kerja, karyawan-karyawan yang tidak menghargai pimpinannya, bahkan owner dari perusahaan tersebut, karena karyawan-karyawan ini memiliki karakter kesombongan. Konflik akan terjadi, saudara. Perpecahan terjadi, fitnah akan terjadi, saling melukai akan terjadi di saat karakter kesombongan menjadi bagian hidup kita. Saudaraku, jadilah lemah lembut seperti teladan Tuhan Yesus. Begitu sempurna kasih yang Tuhan berikan kepada kita. Begitu sempurna keteladanan yang Tuhan berikan kepada kita. Dalam 33 tahun dia hidup di dunia ini karena dia menjadi hamba yang setia dengan Bapaknya. Setiap langkah hidupnya, setiap keteladanannya, setiap pengajarannya, setiap tutur katanya, setiap sikap demi sikap yang Yesus lakukan untuk para muridnya adalah karena faktor kerendahan hati. Saudara, bagaimana dengan hidup kita saat ini? Bagaimana dengan buah-buah kehidupan kita saat ini? Kita adalah menghasilkan produk-produk yang memiliki karakter kesombongan
atau kita memiliki karakter buah kerendah hatian. Saudara, ada 9 buah roh yang diberikan kepada kita. Salah satunya penguasaan diri, rendah hati, kasih, mau mengampuni adalah karakter yang Tuhan berikan untuk kita lakukan di kehidupan kita. Saudara, akhir zaman sudah semakin dekat. Marilah kita menghancurkan setiap karakter-karakter yang rusak di hadapan Tuhan. Dengan cara apa? Kita membuka hati kita melakukan sebuah ritual Kristiani sejati kita dengan cara membaca kitab suci, merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Kita memuji-muji, membesarkan dan meninggikan nama Tuhan. Kita menyembah Tuhan dan kita berdialog intim dengan Tuhan. Jadikan doa kita adalah cerita terindah yang kita bisa lakukan kepada Tuhan. Jerit lelahmu kita laporkan, kita ceritakan dengan Tuhan. Dia maha hadir dan dia tahu isi hatimu dan apapun yang menjadi pergumulanmu. Saudara, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Biarkan perkataan kita itu adalah perkataan yang menyenangkan banyak orang, dan kita menjadi sarang madu yang manis bagi hati-hati yang terluka. Itulah ciri seorang yang rendah hati. Mari kita berdoa. Bapa, hamba-Mu tidak tahu kondisi dari setiap orang yang menyaksikan siaran YouTube Breakthrough Generation ini. Tetapi aku berdoa Tuhan, berikan kemampuan kepada sidang jemaat-Mu untuk memiliki kerendahan hati yang seperti Tuhan ajarkan. Biarkan kerendahan hati ini menjadi satu luapan sungai kehidupan kami yang terpancar, yang mengalir dan memberikan kesejukan dan kesegaran bagi setiap orang yang hidup gaul sama dengan kami. Kami bersyukur dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.